Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupannya. Tidak terasa kita akan segera memasuki masa prapaskah, masa persiapan Paskah, 40 hari menjelang wafat dan kebangkitan Kristus. Masa prapaskah disebut masa persiapan agung untuk merefleksikan diri, untuk membangun niat, untuk bangkit, memperbarui diri. Dan para uskup biasanya membuat surat gembala untuk para umatnya. Maka, karena saya adalah Imam Keuskupan Agung Semarang dan berkarya di Paroki Wonogiri, bagian dari Keuskupan Agung Semarang, maka saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan tentang surat gembala Prapaskah Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang yang diberi tema Tinggal dalam Kristus, Berbela Rasa, dan Berpengharapan. Bapak Uskup meletakkan renungan kita, sapaannya pada kita dalam konteks masa pandemi yang sekarang sedang meninggi lagi. Di sana menjadi relevan bahwa kita tinggal dalam Kristus, mengandalkan Kristus dan menghasilkan buah yang berkelimpahan karena berasal dari pengalaman akan Allah, yang wujudnya adalah berbela rasa satu terhadap yang lain, menopang, bukan yang kuat menopang yang lemah, bukan yang kaya memberi yang miskin, tetapi masing-masing punya potensi dan kekuatan, dan ketika itu disatukan dengan semangat yang berkobar untuk care pada yang lain, itu sungguh-sungguh membangun hidup yang penuh pengharapan. Bahkan Bapak Uskup mengkaitkan tema itu juga dengan firman Tuhan hari Minggu tanggal 27 Februari ini, minggu sebelum Prapaskah. Apa yang dinyatakan dalam firman hari ini adalah bahwa tutur kata, bahwa tingkah laku, bahwa sikap hidup yang lahir dari budi yang jernih, dari hati yang beriman, sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan pewartaan, kekuatan peneguhan, kekuatan iman bagi mereka yang kita sapa, bagi mereka yang menjadi sahabat, bagi mereka yang sepesiarahan dengan kita. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tinggal dalam Kristus mengacu pada Injil Yohanes bab 15 ayat 4-5. Dikatakan tidak lengkap, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal dalam Kristus, Yesus pokok dan kita ranting-rantingnya, gitu kan? Jadi kita ranting yang sungguh bersumber pada pokok. Jadi tinggal dalam Kristus. Kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana ranting ketika dipotong masih menghasilkan buah? Ini sangat logis dan simpel. Tetapi barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Mungkin dari dirinya sendiri ketika kita tidak firm tinggal dalam pokok berbuah, tetapi buahnya tidak berkualitas. Tetapi tinggal dalam Allah yang memberikan anugerah melalui pengalaman hidup kita, kita menghasilkan buah yang berlimpah dan berkualitas untuk menjadi berkat. Maka, poin pertama, tinggal dalam Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbela rasa. Kata bela rasa itu tidak mencerminkan yang kuasa membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin, yang berkemampuan membantu mereka yang berkekurangan. Tidak. Tetapi lebih dekat dengan kata kesetiakawanan atau solidaritas, yaitu mengakui bahwa masing-masing punya potensi untuk saling menopang
Sehingga bela rasa itu milik setiap pribadi yang berkehendak baik untuk membantu, membimbing, menemani, meneguhkan, memberi kekuatan pada yang lain. Itulah bela rasa. Dan saat ini menjadi sangat relevan, dan ini bukan kata baru di Keuskupan Agung Semarang atau yang dinyatakan oleh Bapak Uskup. Tetapi apa yang dinyatakan dalam surat gembala ini menegaskan kembali dan kembali bahwa pentingnya kita mengambil sikap bela rasa pada masa APP ini, masa Prapaskah yang disertai dengan aksi puasa pembangunan. Renungan-renungan, puasa pantang yang kemudian hasilnya kita kumpulkan untuk memberdayakan dan memberi kekuatan satu terhadap yang lain, itulah wujud bela rasa yang sebenarnya. Dan itu senada dengan tema sinode gereja. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita gereja seluruh dunia sedang berada pada sinode umum biasa ke-26 yang bertema menuju sebuah gereja sinodal, persekutuan, partisipasi, dan misi. Nah, dengan menekuni aksi puasa pembangunan, sesungguhnya kita mewujudkan gereja yang sinodal itu, yaitu entah secara pribadi, terutama bersama-sama, bergerak untuk saling membantu dan menopang, memberi kekuatan dan pengharapan dan solidaritas untuk membangun masyarakat yang sejahtera bersama. Dan ini membutuhkan aspek yang kedua, yaitu partisipasi. Siapa yang dituntut partisipasi? Bukan hanya mereka yang mampu, yang punya otoritas, yang punya kuasa, tetapi juga setiap pribadi, karena setiap pribadi diberi talenta dan kemampuan untuk mengambil bagian. Dalam apa? Dalam misi gereja. Apa misi gereja? Damai sejahtera tentu saja rumusan umumnya. Misi mewujudkan hidup yang berpengharapan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi lihatlah bahwa bahkan ketika kita berbela rasa, kita itu sungguh memenuhi kehendak Allah. Jadi punya nilai iman atas dasar pengalaman Allah yang berbela rasa pada kita dengan wafat dan kebangkitan Tuhan Yesus tentu saja. Berpantang dan berpuasa adalah wujud bela rasa. Karena kita mengurangi apa yang menjadi jadah kita, sehingga nanti apa yang terkumpul dari sana sungguh bisa kita nyatakan sebagai wujud bela rasa membantu sesama. Sementara Bapak Uskup juga mengingatkan, janganlah lupa, bahkan ayo bangkit pada kehidupan-kehidupan spiritual rohani kita. Merayakan Ekaristi, doa jalam salib, hadir dalam renungan-renungan, dan seterusnya. Yuk, semoga di masa pandemi yang belum surut ini, kita tidak surut di dalam iman, tetapi sungguh bisa mewujudkan cita-cita bersama yang ada dalam surat gembala ini. Semangat ya, sangat konkret bisa diwujudkan dalam konteks kecil maupun besar, pribadi, keluarga maupun komunitas gereja kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, jangan lupa setiap malam kita mengadakan doa Koronka jam 9:30 malam melalui channel YouTube Agus Suryana Gunadi. Silakan bergabung. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.